Sobat Disi sekalian, jumpa lagi bersama saya Lin Serera dalam Bincang Bencana di Sensor Channel. Kali ini kita sudah ada dengan perempuan penginspirasi kita bersama Ibu Tri Nirmalaningrum. Gimana Bu? Selamat siang para sahabat Disi. Ya mungkin tak kenal maka kita tak sayang. Mari kita lanjut berkenalan dengan Ibu Tri Nirmalaningrum. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri dari nama, usia dan lain-lainnya. Baik. Terima kasih Lin, selamat siang sahabat Disi. Perkenalkan saya Tri Nirmalaningrum tapi saya biasa disapa Rini. Saya kelahiran Jakarta tahun 63, tanggal 25 Oktober. Saya sudah berkeluarga tentunya gitu ya. Suami saya kebetulan aktif di Tempo, kemudian saya memiliki 2 anak yang sudah dewasa saat ini. Itu saja mungkin secara personal gitu ya, tapi kalau dari segi aktivitas, khususnya aktivitas tentang kebencanaan dan lingkungan gitu ya, saya memulai sebenarnya sejak tahun 86, sejak saya kuliah masih tingkat 3 gitu ya, saya sudah mulai aktif di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Waktu itu saya sebagai penulis di sana gitu ya. Jadi WALHI itu dulu punya divisi namanya Divisi Informasi dan Komunikasi. Mereka menyebutnya Komin dan saya pengelola majalah bulanannya. Nah dari sanalah sebenarnya tumbuh rasa kepedulian terhadap lingkungan. Walaupun sebenarnya sebelumnya jauh sebelum saya menjadi aktivis lingkungan di lingkungan sekolah sejak SMP gitu, saya sudah mulai diperkenalkan dengan aktivitas pramuka, kemudian juga SMA pecinta alam gitu ya, secara sembunyi-sembunyi dulu karena tidak diperbolehkan oleh orang tua. Saya menikmati ketika menaik gunung gitu ya. Zaman dulu kan anak-anak muda zaman dulu tuh lebih sering naik gunung. Mungkin Lin mengalami atau enggak saya nggak tahu, tapi dulu zaman kami sekolah gitu ya, sekitar tahun 79-80-an itu aktivitas yang paling menyenangkan itu adalah mendaki gunung. Umumnya Gunung Salak, Gede Pangrango itu adalah tempat-tempat yang kita nyebutnya kayak jalan tol gitu ya. Nah dari situlah sebenarnya mungkin minat terhadap isu-isu lingkungan hidup dimulai gitu ya. Jadi kedekatan dengan alam itu yang menjadikan kita tumbuh rasa sayang, mencintai kondisi setempat, kondisi alam gitu. Ditambah lagi saya kemudian aktif di WALHI gitu ya. Diperkenalkan isu-isu lingkungan yang sebenarnya bukan hanya sekedar sumber daya alam, tetapi juga ada manusia di dalamnya yang sangat memberikan pengaruh. Interaksi manusia dengan lingkungan itu memberikan pengaruh terhadap kondisi lingkungan kita saat ini. Termasuk misalnya perilaku kita terhadap lingkungan, membuang sampah, hal-hal yang menjadi kebiasaan kita sehari-hari sebenarnya itu juga punya impact yang cukup besar ternyata kepada lingkungan. Dari situlah kemudian saya belajar banyak sebenarnya. Nah ini lanjut aja terus ya obrolannya ya. Nah kemudian dari isu lingkungan gitu ya, di tahun 2004 sebenarnya isu bencana mulai jadi perhatian kita, perhatian kami dan saya khususnya, karena waktu itu sebenarnya saya mulai dari WALHI, kemudian saya bergeser ke industri periklanan, tapi nggak lama, hanya 4 tahun gitu ya di sana, karena ternyata dunia saya memang di dunia aktivis kemanusiaan dan lingkungan hidup gitu. Kemudian saya ke Yapika, di sana juga sebagai campaigner hanya setahun gitu. Setelah itu saya bersama teman-teman mendirikan organisasi ini ya, Skala, Yayasan Skala Indonesia, dulu perkumpulan Skala. Jadi dulu awalnya memang didirikan oleh para jurnalis itu yang sebenarnya concern dengan persoalan bencana. Mulainya itu sejak peristiwa bencana di Aceh tahun 2004 gitu ya. Kita wartawan tuh selalu berdiskusi sebenarnya soal bencana yang begitu besar dampaknya sebenarnya kepada Indonesia gitu. Tiba-tiba kita dipertontonkan gitu ya, bukan dipertontonkan tapi melihat situasi di mana bencana yang begitu besar korbannya, jumlah korban gitu, kerugian gitu, dan kita nggak siap ternyata.
termasuk juga para jurnalis, karena korban juga banyak jurnalis beberapa di Aceh gitu. Nah, itu yang kemudian menjadikan saya bergeser dari isu lingkungan ke isu kebencanaan. Walaupun sih sebenarnya ada hal yang sama gitu ya, bahwa kerusakan lingkungan juga bisa menimbulkan bencana gitu. Kalau ini tapi terkait dengan bencana gempa dan tsunami. Dari sanalah sebenarnya saya mulai menekuni dunia kebencanaan gitu ya, isu-isu kebencanaan. Kemudian tahun 2004 itu secara organisasi sebenarnya skala sudah mulai bekerja tapi belum dikukuhkan. Baru tahun 2006 kami mengukuhkan organisasi ini. Awalnya memang hanya melayani informasi yang penting buat para jurnalis ketika meliput sebuah peristiwa bencana. Tapi kesananya akhirnya ada kebutuhan lain, kebutuhan dari organisasi lain dan juga masyarakat yang membutuhkan cara-cara kami bekerja gitu ya. Nah itu kemudian berkembang skalanya sendiri gitu ya. Dan tahun 2008 ada beberapa perubahan dari organisasinya itu sendiri. Jadi bukan hanya melayani jurnalis tapi juga kami melayani masyarakat. Begitu Ibu Lin. Iya, menarik sekali ceritanya. Tapi saya masih penasaran lebih lanjut lagi, Bu. Kan kita tahu bahwa tidak mudah untuk terjun ke dunia kebencanaan ya, Bu ya. Sebenarnya apa sih hal yang paling mendorong Ibu untuk spesifik memilih kebencanaan di antara isu-isu lain di lingkungan gitu? Yang pertama sebenarnya pengalaman di Aceh memang begitu menggugah gitu ya, menggugah kita semua bahwa kayak membangunkan kita dari tidur gitu ya, bahwa Indonesia ini sebenarnya negara yang memang kalau orang menyebut supermarket bencana gitu ya, bahwa saya juga baru tahu gitu bahwa Indonesia itu dilewati oleh sesar aktif gitu, hampir di semua pulau itu punya sesar aktif yang bisa menimbulkan gempa gitu. Kemudian yang kedua juga gunung api gitu ya. Sehingga kalau kemudian tidak diberikan penyadaran kepada masyarakat gitu ya, akan seberapa besar kerugian yang kita alami. Nah, itu yang sebenarnya mendorong saya gitu ya, mendorong saya terutama teman-teman di Skala untuk masuk ke dalam isu ini, menjadi bagian dari isu kebencanaan dan mensosialisasikannya kepada masyarakat. Kenapa kemudian saya tertarik? Karena gini, di Skala itu adalah kumpulan para jurnalis pada saat itu gitu. Kalau kemudian kita lewat tulisan kita, lewat lembaga ini lahir sebuah tulisan-tulisan yang menarik, pilihan gambar yang lebih menarik, yang lebih mendidik, itu akan sangat baik. Karena kunci dari penyadaran kepada masyarakat tentang sesuatu hal itu adalah informasi yang benar. Informasi yang benar, informasi yang menarik tentunya gitu. Orang nggak mau baca kalau itu nggak menarik gitu. Orang nggak mau ngelihat kalau kemudian gambar itu tidak menggugah rasa kita. Nah dari situlah sebenarnya saya punya kepentingan gitu ya. Saya punya kepentingan dan saya yakin kemampuan teman-teman di Skala, kemampuan saya gitu, itu juga bisa menjadi bagian dari membangun kesiapsiagaan di Indonesia. Gitu. Walaupun nggak mudah sebenarnya. Jalan menuju ke sana itu tidak mudah gitu, tentu banyak tantangannya gitu. Tantangan yang utama itu justru kembali dari kitanya sendiri. Informasi itu juga belum tersedia dengan mudah gitu, sehingga jika menulis tentang kebencanaan, isu-isu tersebut juga masih terbatas pada saat itu gitu ya. Yang kedua juga bencana belum menjadi bagian sebenarnya dari sejarah kita gitu loh. Sedikit sekali sebenarnya dokumen-dokumen tentang bencana di masa lalu yang dibaca oleh orang banyak gitu. Itu mungkin bagian dari tantangan yang memang harus didorong ya oleh saya, kemudian juga oleh perkumpulan Skala dan organisasi lainnya. Nah, tantangan itu kan pasti selalu berbeda ya, Bu. Ada tantangan tersendiri nggak sih, Bu, sebagai aktivis perempuan yang aktif sekali di dunia kebencanaan? Kalau secara personal sih mungkin saya tidak mengalami kesulitan gitu ya. Tapi memang
karena bencana ini kan orang jauh lebih banyak bekerja pada saat bencana itu terjadi gitu loh. Nah biasanya itu membutuhkan aktivitas fisik gitu ya, walaupun saya tidak meragukan posisi perempuan pada saat itu. Tapi memang harus diakui gitu ya, ketika kita melakukan aktivitas fisik membutuhkan kemampuan yang lebih kalau Jawa bisa perigel gitu lah. Nah itu hal-hal itu yang pertama menjadi tantangan. Yang kedua gitu ya, mungkin kalau di Jakarta tidak merasakan hal tersebut, tapi di wilayah-wilayah di daerah-daerah gitu, seringkali perempuan dianggap menjadi urusan yang lain, urusan di belakang gitu ya. Jauh lebih banyak laki-laki yang mengambil peran gitu. Padahal justru perempuan ini punya banyak sekali kemampuan yang dia miliki gitu. Pengalaman saya misalnya contoh, ini cerita yang sekarang ini ya, pada saat riset di Palu gitu ya, di Sulawesi Tengah, pasca bencana gempa dan tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah gitu ya, ternyata perempuan yang cepat sekali melakukan respon gitu ya, termasuk memulihkan ekonomi di satu desa misalnya. Nah perempuan-perempuan itu yang kemudian mereka lebih memahami konteks wilayahnya gitu ya, sehingga misalnya ada usulan rumah bentuknya seperti ini. Nah, harusnya itu gitu ya. Artinya perempuan harus mulai dilibatkan dalam hal-hal pengambilan keputusan gitu. Bukan hanya hal-hal teknis tapi juga pada proses pengambilan keputusan, termasuk misalnya keputusan sebelum terjadinya bencana. Itu juga menjadi hal yang sangat penting. Gitu. Karena perempuan tuh punya sense sendiri gitu terhadap kondisi wilayah, situasi, termasuk juga kebutuhan dalam sebuah rumah tangga gitu, kebutuhan di dalam rumah, sehingga apa dulu yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Nah, berdasarkan hasil riset Ibu kan mengatakan bahwa peran perempuan itu penting ya, Bu. Nah, bisa diceritakan nggak sih Bu pendapat Ibu tentang bagaimana sih peran perempuan dalam penanggulangan bencana yang seharusnya itu seperti apa? Gitu? Yang pertama sebenarnya perempuan dalam proses manajemen bencana itu harus terlibat mulai dari pada saat dan pasca gitu ya. Itu harusnya perempuan juga terlibat secara langsung, termasuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan gitu, pengambilan keputusan dan juga perencanaan. Misalnya gitu ya dalam pengurangan risiko bencana gitu di awal gitu, misalnya bagaimana, taruhlah saya ambil contoh sebuah kampung gitu ya, harusnya perempuan terlibat dalam perencanaan kampung dalam upaya pengurangan risiko bencana. Misalnya pengambilan keputusan dalam hal tanda-tanda evakuasi misalnya. Nah itu menurut saya perempuan harus terlibat gitu secara lebih banyak, karena dari sanalah sebenarnya perempuan bisa menunjukkan, perempuan memiliki sebenarnya itu tadi inisiatif dan juga sense gitu loh, karena kebutuhan anak-anaknya, kebutuhan dalam rumah tangganya gitu ya. Nah itu hal-hal itu yang sebenarnya bagaimana perempuan harus dilibatkan. Kemudian juga mungkin ada keluarga yang memiliki ada lansia, ada disabilitas gitu. Nah perempuan sensitivitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki, walaupun sebenarnya juga laki-laki ada yang seperti itu, tapi biasanya karena proses dalam keseharian itulah kemudian perempuan punya kemampuan sensitivitas seperti itu.